Halo guys, ketemu lagi kita di YouTube channel. Ya Dengan kita Pak Teddy Rianto dengan Dian Christian hari ini sore ditemani dengan secangkir kopi. Pak Teddy, kita mau berbincang sedikit ya tentang saya bisnis. minum kopi ya. Oke, siap, mantap. Ya. Berbincang sedikit tentang bisnis yang Pak Teddy jalankan hari ini. Oke, Ya. baik. Apa aja Pak yang sudah Bapak Ya, jalankan? sementara ini kita fokus ke Bogor Center Point yang sekarang kita ubah menjadi Pasar Bersih Cilendek. Ya, Bogor Center Point itu kita lihat banyak perubahan ya Pak. Yang Bapak akan mau ganti katanya mau menjadi Pasar Bersih Cilendek. Itu gimana ceritanya tuh Pak? Boleh diceritakan sedikit Pak? Jadi begini, sebenarnya saya langsung aja bicara tentang Pasar Bersih Cilendek. Di Kota Bogor dengan jumlah penduduk 1 juta lebih, apa ada pasar bersih di Kota Bogor? Di Kota Bogor itu belum ada Pak pasar bersih. Yang saya tahu ada di kabupaten. Ya. Pasar Sentul. Jadi kalau kita perhatikan di Kota Bogor sebenarnya banyak pasar Jambu Dua, ya, pasar tradisional yang ada di Pasar Bogor, ada di Pasar Gembrong, ya kan, dengan Pasar Merdeka. Tetapi rata-rata pasar itu kan kumuh, kotor. Nah, yang kami ingin sedang persiapkan buat masyarakat Kota Bogor nih, itu Pasar Bersih Cilendek. Posisinya ada di Bogor Barat, dekat dengan Rumah Sakit Marzuki Mahdi dan RSUD Karya Bakti yang ada di daerah Cilendek. Nah, ini yang menarik. Menariknya begini, pasar itu sebenarnya sudah dibangun cukup lama, beberapa tahun yang lalu, tetapi mangkrak. Ya. Nah, kemudian ditawarkan kepada kami dan saya melihat sebenarnya ini sebuah peluang yang cukup bagus, yaitu pertama kita akan meneruskan proyek ini menjadi sebuah pasar bersih yang menarik karena dia terdiri dari ratusan lapak, di dalamnya itu ada 200 sekitar 240-an unit lapak, ada 220-an kios yang ada di dalam pasar. Jadi di sekitar pasar itu dikelilingi oleh rumah-rumah toko ruko yang jumlahnya mungkin berkisar di atas 100 ya. Nah, yang kami sedang benahi adalah nomor 1 rebranding ya. Kami coba mengubah persepsi BCP Bogor Center Point berubah menjadi Pasar Bersih Cilendek. Dan kedua, tentunya nama Pasar Bersih Cilendek itu kan gampang diingat oleh ibu-ibu. Ya, lokasi Cilendek ya. Ya, kami sudah melakukan survei, ternyata ibu-ibu di sekitar ribuan rumah di sekitar situ memang menunggu Pasar Cilendek ini bisa selesai, tapi nggak kelar-kelar. Jadi kami akan fokus ke sana. Saya mendapatkan mandat dari pemiliknya. Ya, saya tidak perlu sebutkan siapa ownernya, tetapi mandat ini diberikan kepada saya untuk melakukan 3 hal. Yang pertama itu menyelesaikan proyek jadi selesai, mangkraknya beres, itu selesai. Kemudian kedua, melakukan penjualan unit yang masih cukup banyak. Yang ketiga, yaitu mengelola pasar Cilendek ini menjadi pasar yang nyaman, bersih, dan enak dikunjungi. Ya. Mungkin satu hal yang akan saya tanyakan Pak, kenapa pasar Cilendek ini bisa mangkrak Pak? Apa yang membuat itu tidak beroperasi Pak? Ya, kalau analisa Bapak. Ya, kalau dari analisa saya, ini kan kita tidak menceritakan kejelekan orang, ya. Tapi kita melihat background dari pemilik yang lama itu kan kontraktor. Ya. Sedangkan background saya adalah developer. Ya. Gitu. Beda cara berpikirnya. Nah, saya menjelaskan kepada pemiliknya, saya selesaikan ya karena kami sudah diberikan amanat dari pemilik untuk menyelesaikan, kemudian menjual dan mengelola. Ya, kalau ditanya apa untungnya, ya lumayan lah untungnya. Kira-kira begitu. Ya.
Ya, itu mungkin sedikit saya review sedikit, pasar itu tidak bergerak mungkin karena penyelesaiannya belum selesai ya Pak. Ya, betul. Memang di sana apa aja sih Pak konstruksi yang harus diselesaikan untuk pasar itu beroperasi? Yang pertama saya melihat kendalanya itu di infrastruktur. Oh, infrastrukturnya belum selesai semua ya? Belum selesai. Jadi kendaraan itu harus bisa masuk dan memutar pasar itu sampai selesai. Karena biasanya pengunjung pasar nggak mungkin masuk ke pasar terus mundur gitu kan. Tidak terus memutari gitu. Kemudian yang kedua, setelah infrastruktur rapi jelas tentang kenyamanan, keindahan. Kami akan rapikan semua taman, aspal, segala macam ya. Kemudian yang ketiga, pasar itu harus bisa segera cepat dibuka, yaitu yang terdiri dari lapak-lapak, baik itu sayuran, daging, telur, ikan, dan sebagainya, bumbu-bumbu masak. Artinya pasar ini, pasar bersih Cilenyi ini akan menjadi pasar yang lengkap, yang diidam-idamkan oleh ibu-ibu untuk bisa hadir. Nah, yang sekarang lagi ada kami persiapkan dalam waktu dekat ini menarik. Saya akan membuat di bagian halaman depan itu menjadi satu tempat nongkrong bagi para masyarakat di sekitar situ, pengunjung, yaitu dengan memberi julukan bernama Teras Cilendek. Oh, model kayak festival food mungkin gitu ya Pak? Ya, kalau festival food kan sifatnya sementara. Kalau ini agak lebih menetap begitu, tapi memang kami akan membuat Teras Cilendek ini makanan-makanan yang ya katakan legendnya di Bogor lah gitu. Misalnya soto mie yang enak di Bogor, soto kuning yang di Bogor, siomay yang enak, sate yang enak, cemilan, toge goreng dan sebagainya. Nah, kami mencoba menyiapkan itu yang kami harapkan bisa menimbulkan crowd. Dalam waktu dekat ini kami segera membuat auto expo. Oke, mungkin dari segi pengelolaan Bapak bikin magnet ya kan agar orang-orang tahu tentang pasar yang Bapak handle hari ini gitu Pak ya kurang lebih. Kurang lebih begitu. Jadi saya kira ya kita tinggal tunggu waktunya aja. Ya, siap. Ya. Baik saudara masyarakat warga Bogor terutama di Bogor Barat ya Bogor sekitarnya lah. Saya akan menginformasikan lebih lanjut tentang perkembangan pasar bersih Cilenyi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. See you.